Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari GAEFU, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Gereja yang tidak berdasarkan doktrin, melainkan berdasarkan firman Allah. Karena firman Allah yang tertulis adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perdebatan tentang kelak tubuh kita di sorga seperti apa. Kan sering diperdebatkan tuh, ya, memunculkan banyak versi, ya, kebanyakan berdasarkan tafsir, juga berdasar doktrin gereja. Nah, ini penjelasan seperti apa tubuh kita di sorga, ya. Tentu harus berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, bukan berdasarkan tafsir, ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus, tubuh kita di sorga seperti apa? Itu pertanyaan paling penting. Di sorga kita punya mata, tangan, kaki atau tidak? Bahkan seperti yang ditanyakan orang Yahudi, kelak di sorga kita kawin apa tidak? Banyak doktrin gereja di luar sana mengimani seperti apa tubuh kita di sorga berdasarkan pada hal fisik, ya. Jadi mereka mengimaninya itu seperti bahwa kita ini akan seperti fisik ini, punya mata atau tidak, punya kaki atau tidak, bahkan punya gender atau tidak, jenis kelaminnya. Mari kita bahas apa yang tertulis di Alkitab. Wahyu 19 ayat 8. Di sorga kita diberi baju, jubah, ya, jubah putih berkilauan, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, diberi jubah, ya. Jubah putih itu adalah perbuatan orang-orang kudus. Artinya, wujud kita di surga mustahil fisik seperti di bumi. Karena apa? Kain dan atau jubah itu saja bukan kain fisik. Nah, jadi ini dulu yang harus dimengerti, ya. Jadi valid. Kelak tubuh kita adalah roh, ya, bukan fisik, ya. Yang masih, tapi roh yang masih bisa dideskripsikan, punya kaki, kepala, dan lain-lain. Bahkan masih berpakaian, tapi tidak bergender. Jadi tubuh kita adalah roh, ya. Tapi tidak bergender. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sama dengan Yesus. Nah, karena Yesus adalah yang sulung dari yang bangkit. Ya. Kolose 1 ayat 18. Tubuh kebangkitan Yesus adalah roh. Masih bisa dideskripsikan, ada kepala, rambut, mata, tangan, kaki, dan lain-lain. Tapi sudah roh, tidak bisa dipegang. Ya, Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Jadi harus sama dengan Yesus, tubuh kita yang roh itu, ya. Nah, yang ketiga, kita punya nama. Yang tahu nama itu cuma Allah dan kita. Beda dengan di Firdaus.
kelak di surga kita punya nama. Ditulis di jubah putih itu. Nama kita ditulis ya di jubah putih itu ya. Hanya kita dan Allah yang tahu nama kita. Terdapat dalam Wahyu 2 ayat 17. Semua kita punya nama yang menang. Ya. Kita punya nama ya. Satu, tubuh kita di surga adalah roh. Tapi masih bisa dideskripsikan. Yang kedua, harus sama seperti Yesus. Yang ketiga, kita diberi nama. Nama itu ditulis di jubah putih itu. Jubah putih adalah perbuatan orang-orang kudus. Ya. Yang keempat, dipastikan tidak bergender. Tubuh kita tidak bergender. Tidak ada kawinan di surga. Matius 22 ayat 30. Ya. Tetapi gereja di luar sana masih mengira Yesus masih pakai tubuh seperti waktu naik ke surga. Ya, masih gondrong. Kan gitu gambarannya. Di luar sana masih tangan yang bolong. Gitu kan. Jadi kalau dilukis tuh sama mereka itu, tangannya bolong lalu keluar cahaya. Begitu kan. Bahkan masih punya gender, alat kelamin, laki-laki. Nah, segera buang pemikiran ini, pemahaman ini buang. Ya, bahwa Yesus itu masih naik ke surga, rambutnya gondrong, tangannya bolong, bergender laki-laki. Itu tidak seperti itu, ya. Jadi tubuh kita tidak bergender, sebab tidak ada kawinan di surga. Yang keempat. Yang kelima, Wahyu 4 ayat 3. Kita harus memahami bahwa Yesus Tuhan Allah yang duduk di tata surga itu tidak bisa dideskripsikan. Mana kepala, mana tangan. Ya. Ini harus dipahami, ya. Janganlah kita punya pemahaman kalau kita di surga punya tubuh kemuliaan sama dengan Tuhan Allah yang duduk di tata surga. Itu salah. Ya. Jadi kita jangan punya pemahaman, tubuh kita nanti akan seperti Yesus ya, yang Allah itu yang duduk di tata surga. Enggak. Ya. Yang benar adalah kelak kita punya tubuh kemuliaan di surga sama dengan pengantin laki-laki, yaitu anak domba. Jadi tubuh kita itu harus sama ya dengan tubuh anak domba. Wahyu 19 ayat 7-9. Kita semua roh, tapi masih bisa dideskripsikan punya kaki, tangan, kepala, mata, dan lain-lain. Bahkan juga masih pakai jubah putih. Anak domba juga pakai jubah putih. Ternyata nama anak domba ya, adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Sama dengan Yohanes 1 ayat 1. Ini ya. Saya uraikan sebentar ya. Dalam bahasa yang mudah dimengerti ya. Yohanes 1 ayat 1 itu ya, itu adalah eksistensi Allah. Ya, saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 1. Biar lebih mengerti ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, tidak dikatakan pada mulanya adalah Bapa, pada mulanya adalah Allah Tritunggal. Tidak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, bersama-sama dengan Allah, perhatikan ya. Dan firman itu adalah Allah. Kalau sudah terdoktrin dengan doktrin Tritunggal, yang Allah itu pribadi, kata bersama itu memunculkan pemahaman ada dua, ada Allah dan ada firman. Jadi pribadi Allah satu, pribadi firman satu, jadi dua kan? Nah itu salahnya tuh di situ.
Kenapa? Karena menolak Alkitab yang adalah firman Allah. Firman Allah mengatakan apa? Allah itu roh. Tetapi doktrin Tritunggal ini yang diimani oleh para pendeta di luar sana itu menolak. Mereka mengatakan Allah itu pribadi. Nah, ini masalahnya, pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Ya. Jadi kata bersama-sama itu, ya, ayat yang kedua dulu ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan saya baca aja ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, sering ya, bukan sering, bahkan kegagalan dari para pendeta di luar sana memahami ayat ini. Eksistensi Allah adalah ada Allah yang duduk di tahta sorga dan disembah. Itu ya bahasa yang mudah dimengerti. Allah yang duduk di tata sorga, di sorga dan disembah. Allah ini roh, ya, tidak bisa dideskripsikan, ya. Dia memenuhi seluruh ciptaannya, dan dia tidak pernah meninggalkan sorga. Itu Allah yang duduk di tata sorga. Dan pada saat yang sama, Allah yang duduk di tata sorga ini yang adalah firman. Nah kan, firman kan adalah Allah. Itu disebut firman. Ya, pada saat yang sama, Allah yang disembah ini, dia berkarya. Nah, Allah yang berkarya ini adalah firman. Itu yang disebut Tuhan. Jadi Tuhan adalah Allah yang berkarya. Oh, gimana Pak Pendeta? Gimana? Coba diulangin lagi. Nah, oke, saya ulangi, tapi tepuk jidat dulu ya. Nah, biar mudeng gitu, ya. Biar nggak tegak-teguk, tengkuknya dipukul lagi. Gitu kan? Saya ulangi ya, eksistensi Allah ya. Kalau pemahaman Tritunggal, ada Allah, ada firman, ada dua pribadi, kan gitu kan? Iya kan? Itu kan pemahamannya. Menolak firman Allah yang mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Eksistensi Allah ini Yohanes 1 ayat 1, bukan Kejadian 1 ayat 1. Ya. Ada Allah, ada firman. Apakah dua? Tidak. Karena roh itu satu, ya. Allah yang duduk di tahta surga dan disembah, dia tidak bisa dideskripsikan. Dia memenuhi seluruh ciptaannya. Coba. Bagaikan permata jaspis. Coba itu. Bagaimana? Itu adalah Allah yang duduk di tahta surga dan disembah. Dan pada saat yang sama, Allah yang disembah itu, dia berkarya. Nah, itulah firman. Allah yang berkarya inilah yang disebut Tuhan. Jadi pada saat dia disembah, dia juga Allah yang berkarya, yang disebut Tuhan. Firman itu disebut Tuhan. Yohanes 1 ayat 3.
Tuhan, firman itu satu dengan Allah. Firman adalah Allah. Sudah ngerti sini? Sesimpel ini aja tidak bisa dimengerti. Tapi lagunya, oh ini bahasa aslinya. Gitu kan? Oh kita lihat, tengok dulu bahasa aslinya. Jangankan kalian yang baru belajar setahun, 2 tahun, 10 tahun bahasa aslinya. Mereka, orang Israel asli, bahkan orang Yunani asli juga, yang begitu lahir ceprot, tuh mereka tuh mendengar tuh bahasa aslinya. Sampai mati mereka juga mendengar bahasa aslinya. Nah kalau mereka tidak percaya, tidak percaya. Ini baru belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, udah sombong. Kalau kalian tidak mengerti, jangan sok pakai bahasa asli. Ikut aja apa kata Alkitab yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Di sana berkumpul ahli-ahli bahasa. Begitu kan? Oh iya, tapi kan terjemahan bisa salah. Nah, kalau terjemahan bisa salah, apalagi kepala kalian yang nggak ngerti apa-apa, sok-sok menerjemahkan, kan begitu. Mereka saja yang setiap saat kutak-kutik aja kalian katakan bisa salah, apalagi kalian. Mengerti kan? Sekali lagi saya ulangi ya. Yohanes 1 ayat 1 itu adalah eksistensi dari Allah. Allah yang disembah, yang tidak pernah meninggalkan sorga, yang memenuhi seluruh ciptaannya. Sorga kan ciptaannya. Itu juga Allah yang berkarya. Firman itu adalah Allah. Allah itu, firman itu yang berkarya. Itulah yang disebut Tuhan. Jadi jangan pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Karena Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29 itu menyatakan Tuhan itu Allah. Ya. Bahasa yang simpel, ini saya ulang-ulang. Bahasa yang simpel, ya. Allah itu duduk di tata surga dan disembah. Tuhan itu Allah yang berkarya. Allah yang sama. Yang disembah, Allah yang sama, yang berkarya. Itu disebut Tuhan. Gampang kan? Nggak perlu pakai bahasa asli. Ya kan? Lalu kita maju lagi ya. Kalau sudah paham di sini kita maju. Ya. Ntar kalau nggak ngerti tepuk jidat lagi. Karena ya, Allah dan firman itu satu. Ya. Firman itu kelak ya, bernama anak domba. Kan Allah yang berkarya. Ya. Allah berkarya, lalu dia itu adalah firman. Firman itu pernah disebut juga dengan Yahweh atau Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan Tuhan huruf kapital. Ya. Lalu Allah yang berkarya itu menjadi manusia bernama Yesus. Ya kan? Nah setelah mati, bangkit dan kembali ke sorga, dia sebagai firman, dia sebagai Allah. Dan sekarang memakai nama anak domba. Sekarang namanya anak domba. Sebutannya anak domba. Namanya Yesus. Sekarang ini. Ya. Sebab itu Yahweh itu sudah tidak ada. Itu sudah dibentuk jadi manusia Yesus.
Manusia Yesus pun tidak ada. Sudah mati, bangkit, dan kembali sebagai firman. Dan sekarang memakai nama anak, memakai sebutan anak domba. Sebab itu tidak ada perkawinan Yesus, tidak ada. Yang ada perkawinan anak domba. Ini harus dipahami. Ya. Jadi anak domba dan Allah itu satu. Ya, anak domba ya Allah. Allah yang berkarya sekarang ini. Nanti di kesempatan lain saya jelaskan karya anak domba. Ya. Sekarang dia memakai sebutan anak domba. Ya. Anak domba dan Allah itu satu. Satu roh. Satu kan? Silakan dibaca di 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Nah, itu kembali lagi. Ada Allah, ada anak domba. Kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Ada Allah, ada firman. Sekarang firman ini adalah anak domba. Sebutannya. Namanya Yesus. Clear? Ribuan tahun yang kayak gini gak clear. Makanya tanya sini sama pendeta Kristen. Kalau pendeta Tritunggal kan muter-muter jawabannya tuh. Muter-muter. Kenapa? Mereka bukan Kristen. Kami Kristen. Karena kami menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Sehingga pikiran kami dibukakan. Dan kami mengerti kitab suci. Itu. Karena bukan akal pikiran kami, bukan kekuatan kami, bukan kecerdasan kami. Tidak. Yang membuat kami mengerti adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yang memberi pengertian. Bukan kepintaran kami. Siapa kami? Ya kan? Dipilih aja disyukur. Diselamatkan aja sudah puji Tuhan. Apalagi Tuhan pilih untuk menjadi alatnya. Wah, luar biasa. Itulah sukacita kami. Sebab itu kami tidak putus-putusnya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sudah dipelencengkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sangat jelas seperti apa tubuh kebangkitan kita kelak ya di sorga. Jadi buang pemikiran yang tidak alkitabiah ya. Tubuh kita tidak seperti Allah yang duduk di tatanya di sorga, tetapi tubuh kita adalah seperti anak domba. Tubuh roh, tapi masih bisa didefinisikan. Nah, gitu kan? Amin. Shalom.